Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin fadlan minhu wa ni'mah. Subhanaka Rabbi subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal malakut wa lahul izzatu wal jabarut wa huwal hayyul ladzi la yamut. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa muallimana wa qaidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa malaikatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa usalli wa usallim ala afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja nahjah wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya para jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini
kita masih berada pada hari-hari yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai afdalu ayyamid dunya, hari-hari terbaik di dunia ini. Ada hari terbaik dalam satu pekan, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ada bulan terbaik dalam satu tahun, yaitu bulan suci Ramadan. Dan ada kumpulan hari-hari terbaik dalam satu tahun, yaitu disebut dengan Al-Ayyam Al-Ashrul Awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan bulan Dzulhijjah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai pahala dan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Amal saleh begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan amal saleh yang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya adalah hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Para sahabat penasaran bahwa selama ini sahabat mengetahui amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan pahalanya atau tidak lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pun jihad bisa mengalahkan atau lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengalahkan pahalanya atau yang lebih dicintai oleh Allah, yang bisa mengalahkan hanya satu orang, yaitu rajulun illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang pergi berjihad, dia keluarkan hartanya untuk kepentingan jihad, kemudian dia ikut serta di dalam perang, dalam jihad fi sabilillah, thumma lam yarji' min dzalika bisyai'in, kemudian tidak ada yang kembali. Artinya dia syahid di jalan Allah dan hartanya semuanya tertunaikan, terpakai untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10, demi malam-malam yang 10. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa yang rajih 10 hari yang disumpahkan oleh Allah di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kita disunnahkan untuk melaksanakan amalan ibadah, amal-amal soleh unggulan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya yang kemarin kita laksanakan bersama puasa Arafah yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Adapun ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari ini, pada tanggal 10 Dzulhijjah, ma min amalin ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Amalan yang tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari ini, pada tanggal 10 Dzulhijjah, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Dan kita telah menunaikan, dan kita telah berazam untuk menunaikan kewajiban kita. Bagi kita yang mampu, maka kita disunnahkan muakkad untuk bisa menyembelih hewan kurban, untuk menunaikan
kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menunaikan kewajiban harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang kita dedikasikan itu semuanya adalah sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum darah itu sampai ke tanah, pahala itu telah sampai terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syariat penyembelihan kurban ini tentu kita mengingat adalah peristiwa Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Nabiuna Ibrahim alaihi salam adalah sosok yang luar biasa. Allah hadirkan kepada kita, memberikan keteladanan yang luar biasa. Dari sisi pendidikan keluarga, Nabi Ibrahim terbukti sukses melahirkan generasi yang unggul, generasi yang ikut serta di dalam meneruskan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan estafeta untuk perjuangan penyebaran dakwah Islam dari satu generasi ke generasi yang lain. Nabiuna Ibrahim alaihi salam adalah contoh dalam pelaksanaan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang luar biasa, termasuk ujian di dalamnya yang mustahil, seolah-olah mustahil untuk bisa dilaksanakan. Bagaimana dia, seorang Nabi Ibrahim alaihi salam, menunggu waktu yang begitu lama sampai dengan usia tua tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penantian yang panjang, penantian yang sangat begitu lama, akan tetapi ketika Allah karuniakan putra bernama Ismail yang begitu sangat dicintainya, yang begitu sangat dirindukannya, yang begitu sangat ditunggu-tunggu, tetapi kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya. Orang tua mana yang tega untuk menyembelih putranya sendiri? Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketundukan totalitas Nabi Ibrahim alaihi salam kepada seluruh perintah Allah tanpa ada tawar-menawar, tanpa ada minta keringanan, tetapi semuanya totalitas dilaksanakan karena itu yakin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi Ibrahim ketika melaksanakan syariat Allah, perintah Allah ini, tentu dengan adab yang luar biasa, tentu dengan pola yang luar biasa. Bagaimana seorang ayah mengkomunikasikan perintah Allah kepada anaknya dengan begitu sangat indah. Perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim mengkomunikasikan kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam, kata-kata yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, bukan ya ibni. Artinya ya ibni itu juga wahai anakku, tetapi yang dipakai, yang dipilih, diksi, redaksi yang dipilih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam penuh dengan kasih sayang. Penyebutan panggilan kepada anak yang penuh dengan kasih sayang. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Saya melihat, wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi, saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Madza tara. Bagaimana pendapatmu? Di situ ada diskusi, di situ ada penawaran kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam. Tidak serta-merta memaksakan, tetapi kita lihat bagaimana hasil pendidikan orang tua, hasil pendidikan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada putranya Nabi Ismail alaihi salam.
jawaban yang sungguh luar biasa. Kekokohan tauhid, kekokohan keimanan kepada Allah yang luar biasa. Putranya menjawab pun diabadikan di dalam Al-Quran. Qala ya abati, bukan ya abi, tetapi yang diksi yang dipakai oleh Nabi Ismail alaihi salam dalam rangka menjawab tawaran Nabi Ibrahim ayahnya menggunakan ya abati. Di situ ada diksi ta'zim, ada diksi pemuliaan, penghormatan kepada sang ayah. Dan inilah adab yang luar biasa. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah. Di saat akan melaksanakan, mengeksekusinya, kemudian diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kemudian kita diperintahkan untuk mengenang bagaimana kita bisa mampu membuang ego kita, bisa mampu mengendalikan nafsu kita, bagaimana kita bisa mengelola diri kita, meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayahnya. Karena secara biologis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Termasuk nabi-nabi yang lain adalah keturunan Nabi Ibrahim, sehingga beliau disebut sebagai Abul Anbiya. Manakala para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sif anka, ya Rasulullah, berikan penjelasan kepada kami tentang engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah hasil dari doa ayah saya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Manakala Nabi Ibrahim setelah melewati fase dakwah yang pertama, Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, berhadapan dengan Raja Namrud, kemudian dibakar, kemudian diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi adalah menjadi contoh teladan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim untuk memuliakan agama Allah, untuk memakmurkan agama Allah, untuk memegang teguh tauhid syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian dibakar. Beliau tetap bertahan dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah engkau menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian diselamatkan oleh Allah, dipindahkan, dihijrahkan, hijrah dari Babilonia menuju Baitul Maqdis, Palestina. Akhirnya Nabi Ibrahim berada di Palestina, memakmurkan masjid Allah Baitul Maqdis, atau disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah, atau disebut dengan Baitul Maqdis, atau Al-Masjidul Aqsa. Kemudian sampailah lahir di sana putranya Nabi Ismail alaihi salam. Beliau lahir di Palestina dengan memuliakan masjid Allah, dengan menyebarkan dakwah Allah di sana, sampai akhirnya Nabi Ibrahim diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dinobatkan menjadi pemimpin dunia. Inni ja'iluka linnasi imama. Saya jadikan engkau menjadi pemimpin dunia, pemimpin manusia, wahai Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tidak berhenti menyebarkan dakwah Islam, terus berpindah, kemudian diperintahkan oleh Allah berikutnya untuk menyebarkan Islam di Jazirah Arab, di negeri Makkah, Madinah, di negeri Makkah, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
merasa sendirian berada di sana, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Engkau menempatkan aku di negeri yang gersang, tidak ada tanaman satupun. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, jadikan tempat ini menjadi tempat yang akan menghadirkan banyak orang. Tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuhkan, hasilkan buah-buahan, dan kemudian orang berdatangan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Nabi Ibrahim saat itu pun diperintahkan untuk mengumandangkan haji, yang saat itu tidak ada fasilitas komunikasi, tidak ada fasilitas transportasi, tetapi semuanya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Perintah Allah dilaksanakan secara totalitas. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Kumandangkan, syiarkan, undang orang-orang datang untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia. Dan kita saksikan hari ini dari pelosok-pelosok dunia, dari pojok-pojok kecil sudut dunia, semuanya datang berbondong-bondong menuju Baitullahil Haram, menuju Makkah, tidak lepas dari perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah di Makkah, Nabi Ibrahim melihat bahwa Nabi Ibrahim sebagai pendatang, maka Nabi Ibrahim berdoa bahwa yang lebih pantas, yang akan berhasil menaklukkan Mekah, yang akan memaksimalkan dakwah di Mekah ini adalah orang dari bangsa Arab sendiri. Maka saat itu Nabi Ibrahim berdoa, yang doanya diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari bangsa mereka, dari kalangan mereka, yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, dan akan membersihkan jiwa mereka, akan membersihkan karakter mereka, akan membersihkan pikiran-pikiran mereka. Engkau adalah yang maha bijaksana. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lahirnya manusia terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pernah pertemuan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim kecuali satu kali dipertemukan secara fisik, dipertemukan secara langsung Nabi Ibrahim dengan putranya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, melalui kembali perjalanan dakwah yang pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sepulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat, saya bertemu dengan Nabi Musa, saya bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa wajahnya seperti sahabat yang bernama Urwah ibnu Mas'ud. Saya bertemu dengan Nabi Musa, badannya kekar, berisi tinggi, badannya kekar. Itu Nabi Musa. Dan saya juga bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan sahabat kalian. Maksudnya wajahnya Nabi Ibrahim sangat mirip dengan wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan itu Nabi Ibrahim menitipkan salam kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad balligh salami li ummatika, sampaikan salamku kepada umatmu. Dan kita mendapatkan salam itu dari Nabi Ibrahim disampaikan kepada kita. Dan setiap kali kita sholat 5 waktu, kita menjawab salamnya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam tahiyat sholawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oleh karenanya salat 5 waktu mengingatkan kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, mengingatkan kita dengan sebuah negeri Palestina, mengingatkan tentang sebuah negeri yang hingga sampai saat ini masih dibantai, masih berada di bawah penjajahan Zionis Israel. Maka kita tidak boleh melupakan Allah mengikat 2 masjid suci ini dalam ayat Al-Quran, artinya tidak boleh dipisahkan dari kaum muslimin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kewajiban kita terus membela, terus mendoakan saudara-saudara kita yang mewakili kita untuk menjaga kiblat pertama umat Islam, menjaga tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, menjaga tempat di situ Nabi Muhammad dimuliakan, diangkat menjadi pemimpin dunia, mewarisi kepemimpinan nabi-nabi sebelumnya. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menjadi imam dan seluruh nabi-nabi makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Dan ini menjadi bukti bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melalaikan kewajiban ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibadallah, ud'u Allah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والشدائد والمحن والفتن من بلدنا هذا ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المحاصرين في غزة. اللهم انصر إخواننا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب
إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.